Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metra Astuti SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo. Hari ini saya ditemani oleh Bu Nur Habibah, Guru IPA SMP Negeri 5 Lembah Gumanti. Assalamualaikum Bu Bibah. Waalaikumsalam Bu Met. Bagaimana kabarnya Bu Bibah hari ini? Alhamdulillah baik Bu Met. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum kita melakukan supervisi kelas, adapun tujuan supervisi kelas kita adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang akan Bu Bibah lakukan di kelas nantinya. Mengapa kita melakukan pra-observasi? Tentu saja agar Bu Bibah saat melakukan observasi kelas ada persiapan yang Bu Bibah lakukan di awal. Ya. Jadi saya sebagai yang supervisi Bu Bibah, sebelum melakukan observasi, kita melakukan dulu pra-observasi percakapan tentang persiapan Bu Bibah sebelum melaksanakan observasi. Jadi ketika Bu Bibah melakukan observasi, melakukannya dengan tanpa ada beban, percaya diri, dan semua materi yang Bu Bibah akan sampaikan pada observasi dapat dikuasai dengan baik. Pada kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Bibah. Ya. Apakah Bu Bibah bersedia untuk menjawab? Bersedia. Oke, kita akan lanjutkan. Pertanyaan yang pertama, Bu Bibah, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Bibah berikan? Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menentukan, memahami konsep dasar tentang kalori, Ya, tentang nutrien dan sistem pencernaan manusia, dan cara menghitung besar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. ya. Berarti ada satu tujuan pembelajaran yang akan Bu Bibah lakukan. Ya. Bagaimana area pengembangannya Bu Bibah? Area pengembangannya ada pengetahuan, menentukan konsep dasar kalori, sistem pencernaan manusia, dan keterampilan peserta didik dalam menghitung jumlah kalori. Ya, Bu Bibah mengajarkan ini di materi kelas 8. Ya, materi kelas 8 pembelajaran IPA. Ya. Berikutnya, bagaimana metode yang Bu Bibah gunakan dalam pembelajaran IPA ini? Saya menggunakan metode blended learning dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya, Dalam menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, berbasis sosial emotional learning, metode tanya jawab, ya, diskusi, dan penugasan dengan pendekatan saintifik. ya. Ada PBL ya Bu Bibah, Ya. dengan pendekatan berbasis pembelajaran berdiferensiasi, sosial, dan emosional. Ya. Terima kasih Bu Bibah. Kapan kita lakukan observasi ini Bu Bibah? Jadi kegiatan ini bisa kita lakukan yaitu hari Kamis depan jam 1-2 di kelas 8. Iya, di kelas 8. Jadi baiklah Bu Bibah, kita akan bertemu di kelas 8 pada jam 1-2 pada hari Kamis.
Nanti kita akan melakukan kegiatan observasi. Setelah observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Wibah dapatkan? Saya mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan di hari Kamis depan, yaitu di jam 1.2 di kelas 8. Ya, berarti persiapannya sudah dilakukan. Semoga lancar nanti pas ketika observasi ya Bu Wibah. Iya, amin. Oke, demikianlah percakapan pra-observasi kita dengan Bu Nur Habibah, guru IPA SMP Negeri 5 Lembah Gumanti. Sampai bertemu lagi di percakapan pasca observasi Bu Wibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Sehat, Bu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Kepada Ketua Fadil, silakan pimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Hormat, tegak, berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini ya. Afdal Fauzi, Yasmi Sonita, hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan. Nah, sekarang ditanya, apakah Anda semua sudah makan? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang makanan. Nah, yang mana makanan itu untuk seluruh makhluk hidup dia sangat butuh makan karena tetap hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari ya, karena di dalam makanan terdapatlah zat atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi kita tidak bisa beraktivitas atau pergi ke sekolah kalau kita tidak makan, karena energinya tidak mencukupi. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang mengetahui kalori, nutrien yang ada dalam makanan dan sistem pencernaan. Yang kedua adalah tentang menghitung besaran kalori yang dibutuhkan. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita, berarti ada dua ya. Modelnya ini dan penilaiannya nanti di dalam kelompok itu ada sekat, ada keterampilan
dan ada 2 hitam. Nah, baiklah, sebelum kita amati dulu ini ya yang ditampilkan tentang makanan. Nih, tentang makanan. Ini makanan. Ya. Ini kandungan kalorinya. Kamu bisa mengamati. Ya, sudah ya. Sudah diamati? Nah, berapa kalorinya? Yang pertama nasi. Nasi putih dia mengandung 130 kalori per 100 gram garamnya. Nah, ubi dia mengandung 90 kalori per 100 gram. Sagu mengandung 332 kalori per 100 gram. Ya, jagung mengandung 130 kalori per 100 gram. Singkong mengandung 159 kalori per 100 gram. Nah, roti mengandung 265 kalori per 100 gram. Nah, itulah kandungan kalori yang terdapat dalam makanan. Lanjut. Ini zat atau nutrien yang terdapat dalam makanan. Ya. Zat atau nutrien yang terdapat dalam makanan. Ini ada karbohidrat, ya, ada lemak, ada protein, ada mineral, dan air dan vitamin. Inilah zat atau nutrien yang terdapat dalam makanan. Nah, kita lanjut. Sistem pencernaan makanan. Yang pertama sekali kita mulai dari rongga mulut, ya. Yang mana di mulut itu ada gigi, ya, ada lidah, ya, ada kelenjar air ludah. Kalau di sini gigi itu ada bagiannya, ada yang bagian depan itu namanya gigi seri, ya. Belakang itu namanya geraham. Ya. Lanjut, lidah. Kalau lidah itu juga ada 3 bagian. Bagian ujung lidah itu mengecap rasa. Nah, manis ya. Sedangkan di tepi lidah ini rasa asin dan asam. Dan pangkal lidah rasa pahit. Nah, setelah itu setelah makanan di mulut, nah itu sudah bercampur dengan kelenjar ludah. Nah, campur dengan kelenjar ludah dan makanan masuk ke kerongkongan. Ya, ada nama gerakannya yang mendorong makanan dari mulut masuk ke kerongkongan. Mati gambar dari lambung. Ya. Ada bagiannya, ada namanya bagian istilahnya lambung itu ada 3 bagian. Ada bagian fundus, bagian atas, ada yang bagian pilorus, bagian bawah. Kita lanjut ke setelah makanan sampai di lambung, berarti makanan itu masuk ke dalam usus halus. Ya, masuk ke dalam usus halus. Nah, disinilah usus halus, berarti disinilah makanan diserap. Nah, makanan itu diserap dalam usus halus. Nah, dalam usus halus ini ada bagian usus halus itu ada namanya bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Itu bagian dari usus halus. Ya, duodenum,
jejunum, dan idiom. Yang tidak diserap lanjut ke usus besar. Nah, lanjut ke usus besar. Ini usus besar. Nah, bagian usus besar itu ada bagiannya 3, ada bagian naik. Nah, ini bagian naik ya. Ini bagian naik. Ini bagian mendatar. Nah, usus yang bagian mendatar dan ini bagian menurun. Nah, inilah gambar dari usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus, ada yang diserap di usus besar, yaitu vitamin vitamin K ya. Nah, disinilah dapat penyerapannya. Usus besar ini ada appendix. Tuh, bagian kakinya. Nah, itulah bagian dari usus besar. Lanjut. Nah, setelah makanan di usus besar, lanjut ke anus. Berarti makanan ini tidak diserap lagi. Nah, maka dibuang ya, dibuang dalam bentuk feses. Nah, yang dibuang dalam bentuk feses berarti melalui anus. Anus ini dia memiliki 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Nah, ada 2 ototnya, otot sadar dan otot tak sadar. Nah, ini bagian eksternalnya. Bagian eksternal itu otot tak sadar. Nah, itu ada sekul. Ini terdapat katup ileosekal yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus besar. Peranannya itu untuk bisa menyiapkan pertanyaan. Nah, menyiapkan pertanyaan dari tayangan yang telah kamu amati tadi. Jadi masing-masing nanti kalau kamu bertanya ya, bertanya. Nah, ada 4 pertanyaan. Ya, siapa yang menanya? Ya, silakan. Apa itu kalori? Nah, dulu. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu kalori? Ya, silakan. Kalori adalah ketika bisa makan dari makanan ini diubah menjadi energi. Jadi energi yang dilepaskan ini diukur dalam 1 kalori. Jadi itulah kalori. Nah, sudah tahu semua apa itu kalori? Tahu. Jadi energi yang dilepaskan itulah kalori. Nah, lanjut, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan nih. Nutrien. Siapa yang bisa menjawab nutrien? Fadil, silakan Fadil. Apa itu nutrien, Fadil? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melanjutkan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan, yang mana di dalamnya terdapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Pak, jadi tahu apa itu nutrien? Tahu. Nah, berarti yang mengandung ada namanya makanan yang mengandung zat nutrisi, yang mana dalamnya ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, air, mineral. Nah, jadi itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan bertanya? Ayo, Pelita. Nah, makanan dikatakan seimbang. Siapa yang bisa menjawab? Menu yang terdiri dari beragam makanan dalam
dan porsi yang sesuai sehingga memiliki orang muda memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh yang proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi yang dikatakan seimbang berarti apa tadi? Makanan? Beraneka porsi, lanjut apa tadi? Beraneka porsi, itu Yang sesuai sehingga yang sesuai, yang beraneka porsi, yang sesuai dan memenuhi gizi. Nah, jadi itulah yang dikatakan makanan yang seimbang. Nah, sekarang Ibu akan bagi Ibu menjadi 4 kelompok. Ya, yang mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi silakan untuk duduk di kelompoknya masing-masing ya. Jadi silakan buat kelompoknya. Nanti kamu bisa mencari kadar kalori dari makanan. Kalau tidak ada di buku atau di artikel, bisa kamu cari di Google. Ya. Silakan cari dulu ya. KPD-nya sudah dibagikan. Tadi diskusikan cara dalam kelompok. Ada bagian kelompok KPD yang tidak paham dengan pertanyaan? Paham semua dengan pertanyaannya? Paham ya? Berarti silakan diskusikan dan cari sama-sama. Ya? Berapa kandungan? Kamera.
Mana kelompok yang terbaik ya.
Nah, kelompok yang terbaik dan Ibu menilai tadi kelompok 1. Kelompok 1 adalah yang terbaik. Ya. Lanjut. Ayo kita simpulkan, lihat kembali KKD-nya. Ya, lihat kembali yang Fadila, silakan Fadila. Kesimpulan dari pelajaran bahwa kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan setiap harinya yang berfungsi sebagai energi dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Siapa? Silakan. Dari sumber tadi kita bisa mengambil kalau tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kalori, itu bisa mengganggu kesehatan kita secara tubuh dan membuat kita menjadi mengantuk dan tidak bisa beraktivitas. Nah, jadi itulah kesimpulan tentang presentasi kita tadi ya di dalam kelompok, yaitu bahwa seorang remaja yang membutuhkan 2000 sampai 2500 kalori per hari. Nah, per hari, dan kebutuhan kalori anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Nah, lanjut, jadi kita akan mengadakan kuis. Siap? Ya. Ini sudah semua habis. Sampai belum? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan melakukan pembelajaran refleksi, yaitu Ibu tanya apa manfaat pembelajaran hari ini. Silakan. Nambah wawasan. Pengetahuan, nambah pengetahuan. Ya. Dengan belajar tentang nutrisi, saya dari tahu tentang kebutuhan nutrisi seseorang. Dapat mengetahui ya kandungan nutrisi dan kalorinya. Ya. Setelah itu, apakah hari ini menyenangkan pembelajarannya atau bagaimana? Senang sekali. Apa pusing? Senang sekali. Ya. Selanjutnya berarti kita setelah kita mempelajari ini, maka anak-anak Ibu nanti tolong ulangi kembali belajarnya di rumah ya. Ya, tolong pelajari di rumah kembali yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Setelah itu nanti di rumah untuk pembelajaran selanjutnya itu kita tentang zat aditif dan nutrien, zat aditif dan diet sehat. Ya, berarti nanti cari juga informasi di rumah ya. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Ibu. Fadil, silakan Fadil. Kesimpulan pembelajaran kali ini bahwa kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan setiap harinya. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekian dulu dari Ibu.
tentang pembelajaran tentang makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Jadi Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Disiapkan doa. Di tempat duduk siap. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metra Astuti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Solo. Hari ini ditemani oleh Bu Pepe, Bu Desmil Hendri, dan ditemani oleh Bu Nur Habibah, Guru IPA SMP Negeri 5 Lembah Bumanti. Hari ini saya izin untuk melakukan wawancara pasca observasi ya Ibu. Iya boleh Bu Metra, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Bibah? Alhamdulillah Bu baik. Desmil? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan wawancara dengan semoga lancar dari awal sampai akhir. Amin. Yang sudah kita bicarakan waktu kegiatan pra-observasi, bahwa setelah supervisi kita akan mengadakan pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi di kelas 8 pada mata pelajaran IPA. Kali ini Bu Bibah akan didampingi oleh Bu Pepe dalam yang berposisi sebagai supervisor pada pasca observasi ini. Pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin. Di mana tujuan percakapan observasi ini adalah untuk mengevaluasi kembali observasi yang dilakukan pada hari Kamis kemarin. Nah, kegiatan pasca observasi bertujuan merefleksi serta mengevaluasi jalan proses PBM di kelas Bu Bibah yang sudah dilaksanakan. Tindak lanjuti supervisi akademik yang sudah kita laksanakan kemarin, saya membuat beberapa catatan-catatan tentang observasi yang saya lakukan. Yang mau saya pertanyakan, bagaimana perasaan Bu Bibah ketika melaksanakan observasi kemarin? Pada awalnya saya merasa nervous karena akan diobservasi. Tapi alhamdulillah karena berjalan maka proses PBM berjalan dengan lancar. Iya, karena awalnya mungkin Bu Bibah mengira akan dinilai. Iya. Berikutnya untuk merefleksi sedikit Bu Bibah tentang kegiatan supervisi kita kemarin. Boleh Bu Bibah ceritakan sedikit alur yang dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Pada kegiatan supervisi kemarin, saya mengajar dengan menggunakan metode PBL. Saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak PBL, yaitu orientasi masalah, yaitu mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, seterusnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, kemarin saya juga sudah melihat Bu Bibah sudah melakukan sintak-sintak PBM. Berikutnya, nah selanjutnya menurut Bu Bibah, jika diakumulasikan dalam bentuk di antara 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan pembelajaran yang Bu Bibah laksanakan di kelas kemarin? Jika diakumulasikan dalam bentuk angka di antara 1 sampai 10, pembelajaran yang saya lakukan menurut saya masih pada rentan
angka 8. Tetapi saya akan berusaha untuk meningkatkan pada tahap berikutnya. Oh iya, Bu Bibah, dari kegiatan yang PBM yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira apa kelemahan atau hambatan ya dari pembelajaran yang Ibu laksanakan? Saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan dan sesuai dengan sintak PBL. Namun kekurangan saya masih ada, yaitu masih terbawa metode ceramah. Oh iya, mungkin setelah adanya pasca observasi dan pra-observasi ini, Bu Bibah bisa memperbaiki. Berikutnya, dari kelemahan dan hambatannya Ibu lakukan kemarin, solusi apa yang bisa Bu Bibah laksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya akan memperbaiki cara saya mengajar supaya lebih baik, dan saya merasa senang dengan adanya supervisi ini, dan saya mengetahui kelemahan dan akan berusaha untuk menjadi atau memperbaikinya. Ya, karena tadi Bu Bibah sudah memberi solusi dari hambatan atau tantangan yang pada observasi kemarin, kapan ya kita mulai kira-kira untuk memperbaikinya? Bila Bu, nanti akan saya siapkan dulu modul berikutnya setelah pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Bibah, untuk tahap berikutnya sebelum memulai lagi kita akan melaksanakan seperti ini lagi, akan dimulai dengan pra-observasi. Sebelum Ibu Bibah mulai saya mengobservasi Bu Bibah, kita akan berbincang-bincang dulu dalam pra-observasi. Setelah observasi nanti akan kita lanjutkan dengan pasca observasi untuk tahap modul berikutnya. Berbincang-bincang tentang kegiatan kita mulai dari perasaan Bu Bibah sampai apa yang akan Bu Bibah lakukan pada tahap berikutnya. Selanjutnya tadi kita sudah banyak berbincang-bincang tentang kegiatan yang kita mulai dari perasaan Bu Bibah, proses pembelajaran yang Bu Bibah lakukan. Kira-kira apa yang dapat kita dapatkan dari proses ini Bu Bibah? Saya mendapatkan banyak pengetahuan yang baru. Saya mengetahui apa dari pembelajaran saya akan diperbaiki dan apa keunggulan dan kekurangannya. Oke, terima kasih Bu Bibah atas waktu Bu Bibah hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kepada Bu Pepe untuk menyampaikan umpan balik dari jalannya proses pasca observasi. Terima kasih Ibu Metra dan Ibu Bibah. Dari percakapan yang sudah dilakukan, saya juga sudah melihat yang pertama kemarin sudah dilakukan kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi. Di awal Ibu Mitra juga sudah menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan dikerjakan di pra-observasi, kemudian dilihat juga observasinya. Dan sekarang saya lihat juga tentang kegiatan pasca observasi ini sudah sangat bagus, sudah terlihat tentang pengembangan yang akan dilakukan, kemudian model pembelajaran yang Ibu Nur Habibah lakukan juga sudah terdengar oleh saya, bahkan juga saya sudah melihat video pembelajaran observasi Ibu Nur Habibah, sehingga Ibu Nur Habibah juga sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan PBL tadi ya. Kemudian lagi juga sudah ada terlihat tadi penyampaian dari Ibu Metra tentang catatan dalam kegiatan observasi, dan sekarang diadakan juga refleksi atau umpan baliknya. Sampai Ibu Metra juga menanyakan tadi tentang pengembangan yang akan Ibu Nur Habibah lakukan ya. Sudah sangat-sangat baik sekali.
Mudah-mudahan Ibu Metra untuk kegiatan observasi ini atau supervisi akademik ini juga bisa dikembangkan untuk teman-teman rekan sejawat di sekolah ini pada seluruh kelas. Sebaiknya ya Bu Metra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya akhiri. Terima kasih Bu Biba, terima kasih Bu Pepe. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.